Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan membangun data. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama Muhammad Abdul Kabani, kedua Prasetyo Erpaim Bonan, ketiga Nur Maulina Fatimah, dan yang terakhir Agusni S. Ringkasan materi, SPSS atau Statistika Product and Service Solution merupakan program yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik menggunakan komputer. Kelebihan program ini adalah kita dapat melakukan secara lebih tepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Jika dilakukan secara manual, akan memakan waktu lebih lama. Yang pertama, persiapan data. Sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu, dipersiapkan variabel dan data-data yang akan diinput di program SPSS. Data-data yang akan digunakan memiliki aturan tertentu seperti tipe variabel, numeric, date, string, dan selainnya. Dan ukuran data. Kedua, ukuran data. Ukuran data sangat penting diketahui sebab akan menentukan analisis apa yang akan digunakan. Pada SPSS ada 3 ukuran data yaitu nominal, ordinal, dan scale. Yang pertama nominal adalah data yang diperoleh dari hasil kategorisasi dan menunjukkan sejajaran. Misalnya 1 sama dengan pria dan 2 sama dengan wanita. Yang kedua, ordinal. Ordinal adalah data yang diperoleh dari kategorisasi dan mempunyai ranking atau bertingkat. Misalnya 1 sangat tidak baik, 2 tidak baik, 3 baik, dan 4 sangat baik. Sedangkan scale data adalah scale yang didapatkan bukan dari kategorisasi. Data ini berupa data interval dan rasio. Pada data ini dapat dilakukan operasi matematis atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya data pendapatan, data tinggi, badan, nilai siswa, biaya produksi, penjualan, dan lain-lain. 3. Variabel. Variabel merupakan konsep yang nilainya bervariasi atau berubah-ubah. Ada beberapa macam variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependen atau variabel terikat. Adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya tingkat produksi, tingkat penjualan, harga saham, hasil sejajar, kepuasan konsumen. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contoh, motivasi, biaya produksi, kepribadian siswa, luas lahan, dan jumlah pupuk. Ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau variabel yang nilainya dibuat tetap. Hal ini agar tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Prasetyo. Jaringanku nggak stabil ya. Membuka program SPSS. Caranya adalah klik start, lalu cari IBM SPSS Statistik, lalu pilih IBM SPSS Statistik 21. Lalu cara kedua adalah klik ganda ikon IBM Statistik 21 di desktop. Tampilkan area kerja IBM Statistik 21 dengan mengklik New Dataset. Langkah 1. Membuat variabel pada halaman variabel view. Keterangan, nama adalah nama variabel, sedangkan tipe adalah untuk menentukan tipe variabel. Pada IBM Statistik 21 terdapat 9 variabel penting yang dapat digunakan, yaitu numeric data berupa angka dan string atau untuk bukan angka. Width adalah ukuran menentukan lebar kolom secara default adalah 8. Desimal untuk menentukan angka di belakang koma. Label untuk memberikan penjelasan nama variabel. Values
untuk memberikan nilai untuk tipe data nominal atau ordinal. Misal 1 tidak suka, atau 2 suka, dan 3 sangat suka. Missing untuk menentukan data tertentu sebagai data yang hilang atau tidak digunakan. Kolom untuk menentukan lebar kolom pada kolom data pada halaman data view. Sedangkan align untuk menentukan letak dari left, center, dan right. Measure untuk menentukan ukuran data nominal, ordinal, atau scale. Langkah kedua ialah input data pada halaman data view. Praktikum SPSS. Pengertian statistiska. Statistiska pada prinsipnya dapat diartikan sebagai kegiatan yang meliputi mengumpulkan data, meringkas atau menyajikan data, menganalisis data mode tertentu, atau menginterpretasi hasil analisis tersebut. Secara umum, statistika dapat dibagi menjadi 2 bagian. 1. Statistika deskriptif yang bersifat menyajikan data, meringkas, dan menjelaskan data. Statistika inferensi adalah yang bersifat menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk parameter populasi penelitian. Ada 2 jenis statistik yang digunakan untuk keperluan inferensi, yaitu statistik parametrik atau yang berhubungan dengan inferensi statistik, pengambilan keputusan atas masalah tertentu yang membahas parameter-parameter populasi, seperti rata-rata, proporsi, dan sebagainya. Ciri parametrik adalah jenis data, interval, dan rasio, serta distribusi data atau populasi adalah normal atau mendekati normal. Statistik notes parametrik inferensi, statistik yang tidak membahas parameter-parameter populasi. Ciri non-parametrik adalah jenis data nominal atau ordinal, serta distribusi data dalam kurung atau populasi. Tidak diketahui atau tidak normal. Berdasarkan jumlah variabel dapat dibagi menjadi 1. Analisis unvariat. Hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel, atau bisa juga pengukuran beberapa variabel. Namun masing-masing variabel dianalisis tersendiri. Uji statistik yang digunakan yaitu uji T, uji F, ANOVA. 2. Analisis multivariat. Ada 2 atau lebih pengukuran variabel untuk n sampel. Uji yang digunakan yaitu regresi, korelasi, dan sebagainya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Nur. Baiklah. A. Membuat file data. Untuk memasukkan data secara langsung ada 2 cara, yaitu mendefinisikan variabel dan memasukkan data. 1. Mendefinisikan variabel terlebih dahulu, kemudian memasukkan data. Praktikum, masukkan data karyawan suatu perusahaan berikut ini. Keterangan variabel gender 0 sama dengan wanita dan 1 sama dengan pria. Variabel bidang kerja 1 sama dengan administrasi, 2 personalia, 3 produksi, 4 marketing, 5 keuangan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Aktifkan variabel view, masukkan variabel pada kasus yaitu nama, jenis kelamin, bidang kerja, gaji, dan usia. Masukkan nama variabel pada kolom name. Dalam memberi nama variabel harus memperhatikan aturan yang berlaku karena penamaan yang salah tidak akan diterima oleh SPSS. Aturan untuk menamai variabel yaitu nama variabel harus dimulai dengan suatu huruf. Setelah itu dapat diubah dengan karakter lain yang dapat berupa huruf, angka, tanda titik, atau simbol lain. Nama variabel tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Nama variabel yang diakhiri dengan tanda underscore sebaiknya dihindari. Panjang nama maksimal 8 karakter. Tiap variabel harus unik, tidak boleh ada nama variabel yang sama. Kata kunci yang sudah digunakan pada SPSS tidak dapat digunakan sebagai nama variabel, yaitu all, n, by, ik, ge, gt, le, lt, ne, not, or, to, with. Nama variabel dapat didefinisikan dengan campuran antara karakter khusus
baik atas dan bagian bawah. Jika nama variabel panjang akan dibuat dalam beberapa baris, output SPSS akan memisahkan dengan underscore atau titik. Atur kolom tipe sesuai kebutuhan dengan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan tipe variabel sehingga muncul kotak dialog. Tipe data untuk variabel nama adalah string, karena nama terdiri dari huruf, bukan angka. Dengan tipe string berarti data tidak dapat diproses dan dianggap sebagai karakter. Default tipe data di SPSS adalah numerik. String. Tipe variabel menentukan tipe data untuk tipe variabel sebagai default. Semua variabel baru diasumsikan bertipe numerik. Untuk mengubah tipe data dilakukan melalui tipe variabel. Tipe variabel yang tersedia di SPSS adalah numerik merupakan variabel yang nilainya berupa angka, koma merupakan variabel numerik yang nilainya dibatasi oleh untuk tiap 3 angka dan tanda titik sebagai batas desimal. Dot merupakan variabel numerik yang nilainya ditampilkan dengan batas titik untuk tipe 3 angka dan dengan koma sebagai pembatas. Sensitive notation merupakan variabel numerik yang ditampilkan dalam notasi ilmiah dengan simbol E dan suatu tanda eksponen dengan bilangan pokok 10. Date merupakan variabel numerik yang nilainya ditampilkan dengan format tanggal atau waktu. Custom currency merupakan variabel numerik yang nilainya ditampilkan dalam satu format biasa lengkung langsung. String merupakan variabel bukan numerik dan tidak dapat dihitung, biasanya berupa karakter. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Agusni. Baik, selanjutnya yaitu klik OK untuk melanjutkan atau cancel untuk membatalkan. Selanjutnya melengkapi properti variabel lain. Lalu, kolom width dapat diatur sesuai kebutuhan suatu data. Kolom ini digunakan untuk menentukan jumlah karakter atau bit data yang dapat dimasukkan. Kolom demical dapat diisi bila data bertipe numerik, besarnya angka pada kolom ini menunjukkan jumlah angka di belakang. Kolom label digunakan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai karakteristik label. Kolom value label digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai nilai dari data yang berhubungan dengan label. Cara menentukan nilai label dengan mengisi angka seperti pada variabel jenis kelamin, di mana angka 0 sama dengan wanita, dan 1 sama dengan pria. Begitupun dengan bidang kerja, 1 sama dengan administrasi, kedua sama dengan personalia, ketiga sama dengan produksi, keempat sama dengan marketing, dan yang kelima sama dengan keuangan. Kolom mesin digunakan bila dalam data yang akan diolah terdapat data yang hilang atau tidak ada. Jika dianggap tidak ada data yang hilang, maka abaikan kolom ini. Kolom komus digunakan untuk menentukan lebar data. Kolom ini hampir sama dengan kolom width. Kolom laling digunakan untuk mengatur tampilan data dengan pilihan data kiri, tengah, atau kanan. Kolom measure digunakan untuk menunjukkan jenis pengukuran data dengan pilih skala ordinal dan nominal. 5. Setelah selesai membuat variabel, maka akan tampak seperti berikut. 6. Setelah mendefinisikan variabel selesai, dapat dilanjutkan dengan mengaktifkan data view untuk memasukkan data yang akan diolah. Memasukkan data ingin diolah. Langkah-langkah yang dilakukan seperti berikut. Buka Excel pengolahan data atau copy data yang ingin diolah. Kedua, buka SPSS, data view, klik sel yang diinginkan, kemudian paste data dari Excel. Inilah data yang akan diolah di SPSS. Oke, sekianlah dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.